Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto dalam Klinik Bahasa Indonesia. Saudaraku, anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan perihal kata bilangan. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan dan mencatatnya? Oke, terima kasih. Silakan. Mari kita awali dengan pengertian kata bilangan. Kata bilangan merupakan kata yang berfungsi untuk menghitung banyaknya maujud atau konsep. Jadi istilahnya menghitung banyaknya maujud atau konsep. Membilang artinya menghitung. Nah, sehingga dari istilah banyaknya ini maka kata bilangan bisa dijeniskan menjadi 4 hal. 1. Kata bilangan pokok atau tentu. Yang kedua, kata bilangan tingkat. Kemudian yang ketiga, kata bilangan pecahan. Dan yang keempat, kata bilangan tak tentu. Untuk kata bilangan pokok atau tentu, ini merupakan kata bilangan yang bisa ditentukan secara jelas. Tertentu jenisnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang berupa kumpulan, ketiga, kelima. Begitupun yang berupa distribusi misal 2, 2, 3, 3, 4, 4 misalnya. Ini tentang kata bilangan pokok, menyebutkan jumlah yang tertentu. Jelas jumlahnya. Kemudian yang kedua, kata bilangan tingkat. Kata bilangan yang berfungsi untuk menyatakan tingkatan. Misalnya kelima, kedua, ke-1. Perhatikan tulisannya, kelima ini dirangkaikan karena ke-nya di situ berfungsi sebagai imbuhan, membentuk sebuah kata bilangan. Kelima, kedua, ke-1 semuanya dirangkaikan. Kemudian kata bilangan pecahan ini berfungsi menghitung pecahan, jadi angka yang pembagian-pembagian, maka di sana kalau dituliskan dalam angka pecahan ya seperti tulisan yang ada di matematika. Tapi ketika ini ditulis dalam bentuk huruf, maka akan menjadi 1/5. Misalnya 2/3 misalnya. Ini pecahan. Kalau ditulis angka ya angka 2, kemudian garis miring di bawah, garis bawah, lalu ada 3, 2/3. Kalau 1/5 ya angka 1, kemudian garis di bawahnya angka 1, lalu di bawahnya angka 5. 1/5 atau 1/5. Ini kalau dituliskan bilangan, lambang bilangan. Selanjutnya jenis yang keempat adalah kata bilangan tak tentu. Karena tidak tentu ya kita tidak tahu jumlahnya tertentu. Jumlahnya ya bervariasi. Hitungannya adalah semu. Misalnya sedikit. Misalnya. Kan tidak tentu, tidak diketahui jumlahnya dengan jumlah banyaknya. Tertentu tidak bisa. Seberapa banyak orang, nah misalnya banyak, beberapa misalnya. Ini kata bilangan tidak tentu atau tak tentu. Nah, di samping kata bilangan, ini dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya, ketika di dalam kalimat akan dibantu oleh kata yang bernama kata bantu bilangan.
fungsinya adalah mendampingi kata bilangan. Nah, ini tergantung dari sesuatu yang ditunjuk oleh bilangan tersebut. Contoh, ini bisa bersifat umum. Secara umum, misalnya orang. Misalnya di dalam kalimat, di sini ada 5 orang. Supaya jelas, 5 itu 5 apa? Maka dibantu oleh kata bilangan itu. Kata bantu bilangan. Oh, 5 orang. 8 ekor misalnya. Oh, menunjukkan ini binatang misalnya. 1/3 buah. Wah, ini sepertiga buah. Istilah Jawanya setelon ini. 23 buah. Buah yang jumlahnya 23. Ini secara umum mendampingi kata bilangan, mengikuti kata bilangan. Kemudian yang secara khusus, jadi kalau yang itu umum, kalau secara khusus ada sendiri. Misalnya orang juga begitu, orang. Kemudian ekor ini untuk binatang. Kemudian buah ini untuk tumbuhan. Ada batang, khusus batang. Dia memberikan sehelai batang. Pinus. Helai. 2 helai. Kalau keris menggunakan kata bila, bukan helai keris, bukan buah keris, bukan. Ia mempunyai 3 bilah keris. Ia mempunyai 9 keris. Kalau tanah biasanya menggunakan bidang. 2 bidang tanahnya sudah terjual. Nih, kata bantu bilangan. Kalau pucuk biasanya menunjukkan secara khusus dari senjata. Misalnya. Mereka sudah menjual 5 pucuk senapan. Misalnya. Butir, misalnya istilah peluru. Misalnya. 250 butir peluru telah diketahui ternyata adalah miliknya. Misalnya begitu. Ada helai, ini menyatakan rambut biasanya ya. Nah, di bajunya terdapat 2 helai rambut kekasihnya. Misalnya. Oke. Kemudian biji. Ya, ini hal yang kecil ini. Ia menaburkan 1 kilogram biji kurma di halaman rumahnya. Waduh, halamannya berapa luasnya ini. Kemudian keping, ini misalnya menyatakan uang ini. 8 keping uang logam sudah ia miliki. Kalau tangkai untuk bunga misalnya. Kuntum juga untuk bunga misalnya. Sepatah misalnya. Nah, untuk arang. 2 patah kata. Nah, mereka akan menyampaikan sepatah kata. Itulah kata bantu bilangan. Prinsipnya kata bantu bilangan mengikuti kata bilangan agar kalimat yang ditunjuk mempunyai kekhususan. Oke. Kemudian yang berikutnya, bagaimana penulisan kata bilangan? Untuk kata bilangan tentu tadi tidak ada masalah. Untuk sekarang untuk kata bilangan tingkat ini atau kumpulan, yaitu kata bilangan yang menggunakan imbuhan ke ini, maka kita perlu mengetahui cara penulisan yang benar. Oke. Kita lihat di sana. Kata bilangan tingkat atau kumpulan ditulis dengan angka, didahului ke dan tanda hubung. Kalau ditulis dengan angka, maka ada tanda hubungnya. Misalnya, saya menuliskan kalimat begini. Ia menjadi juara ketiga
Perhatikan, ia menjadi juara ketiga. Kata ketiga itu merupakan tingkatan karena ada kata ke-1, tingkatan kedua, nah ternyata itu ketiga. Ia menjadi juara ketiga. Itu penulisannya kalau menggunakan angka dan huruf maka ditulis ke dulu, kemudian diberi tanda hubung, lalu diikuti dengan angka Arab 3. Jadi ke tanda hubung angka Arab 3. Kalau kedua juga begitu, ke tanda hubung 2, angka 2. Ini kalau penulisannya menggunakan angka dan huruf. Jika ditulis dengan huruf, maka penulisannya semua dirangkaikan. Contoh, kedua temannya hilang, itu dari contoh ada tulisan kedua. Kedua temannya berarti itu menunjukkan kata bilangan kumpulan, artinya kumpulan yang terdiri dari 2 orang, 2 teman. Kemudian kedua itu kalau ditulis dengan huruf dan angka, maka tulisannya menjadi ke tanda hubung lalu angka 2. Nah, jika ditulis dengan angka Romawi, maka hanya angka Romawi saja, tetapi dibaca kedua. Kemudian contoh yang berikutnya, mereka berada di stupa ke-8 candi itu. Stupa ke-8, artinya ada stupa ke-1, stupa ke-2, stupa ke-3, ke stupa ke-8. Jadi kata ke-8 dalam kalimat tersebut adalah kata bilangan yang menunjukkan kumpulan. Oh, tingkatan ya, pinter. Mereka berada di stupa ke-8, stupa tingkat 8. Nah, tulisannya juga dirangkaikan ke-8. Kalau ditulis dengan huruf semua, maka dirangkaikan semua. Tetapi ketika ditulis dengan huruf dan angka, maka menjadi ke tanda hubung angka 8. Nah, kemudian kalau ditulis dengan angka Romawi akan menjadi angka Romawi 5, V itu, kemudian I besar jumlahnya 3, jadi 8, ke-8 membacanya. Seperti contoh di bawahnya, dia juara, nah ini angka Romawi 5, tetapi membacanya adalah ke-5. Dia juara ke-5. Kalau ditulis dengan Romawi seperti itu. Kalau ditulis dengan angka berarti ke tanda hubung angka 5. Kalau ditulis dengan huruf semua menjadi ke-5 dirangkaikan. Oke. Sudah jelas ya? Mudah-mudahan dari sini kalian amat jelas. Kemudian lagi 2/3 anggota, ini tulisannya pernya dipisah. Dari ketiga tim itu sudah hadir di sini. Sekali lagi, ketiga dirangkaikan kalau ditulis dengan huruf. Ya. Demikian anak-anakku, sekelumit tentang penulisan kata bilangan. Oke, ya mudah-mudahan lebih paham setelah ini bagaimana menulis kata bilangan baik tingkat maupun kumpulan di dalam sebuah kalimat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe dan like agar nanti tidak ketinggalan tema-tema bahasan berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, selamat belajar, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.